pagi. Kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak di GBIB Martoria Lojanan. Pada minggu kali ini kita masih melaksanakan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Pelayanan hari ini kita akan dilayani oleh Bunda Sri dan juga Bunda Charlie. Adik-adik sudah siap? Ya. Kalian akan mengikuti ibadah ini. Kiranya ibadah ini akan membawa sukacita buat kita semua. Saat ini kita akan memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan di dalam gedung jemaat. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya karunia penuh yang Kau beri. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau tetap memberkati, memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Terbukti saat ini kami boleh melakukan ibadah walaupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan tetap menyertai, memberkati kami. Biarlah ibadah ini membawa sukacita buat kita bersama. Berkati Bunda Shirley yang akan melakukan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan berita firman Tuhan, Bunda mengajak adik-adik untuk kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua anugerah yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan sebagian berita firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami baca bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu,
dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka, hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, suatu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpukan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom adik-adik. Ada yang masih ingat enggak cerita film Nemo atau Dory? Masih ingat ceritanya? Ya, kedua cerita ini mempunyai tema yang sama, yakni mereka sempat hilang karena tidak menuruti nasihat orang tua. Baik Nemo maupun Dory dilarang untuk terlalu jauh bermain. Namun, mereka tidak memperhatikan nasihat orang tua mereka. Sehingga mereka kemudian terpisah untuk beberapa lama dari orang tua mereka. Bukan itu saja adik-adik. Nemo juga mau dibujuk oleh kawannya untuk melawan nasihat ayahnya. Sehingga ia tertangkap jaring nelayan dan dibawa ke Sydney. Untung saja mereka dapat bertemu kembali setelah usaha keras yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, adik-adik, ternyata nasihat orang tua itu sangat penting. Firman Tuhan dalam kitab Amsal juga setuju dengan pendapat ini. Kata firman Tuhan, oleh karena banyaknya bujukan dosa yang harus dihadapi seorang yang masih sangat muda, dan oleh karena seorang yang sangat muda belum memiliki pengalaman untuk bertindak bijaksana dan benar, maka penting sekali untuk memperhatikan dan menuruti nasihat dan perintah orang tua. Nasihat orang tua itu indah seperti karangan bunga karena membawa kehidupan yang baik dan harus melekat seperti kalung pada leher kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. Orang muda yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya
akan menjadi pribadi yang waspada terhadap bujukan dosa, bahkan dari orang terdekat sekalipun, misalnya saudara dan sahabat karib. Ia juga sanggup menolak untuk tidak melakukan perbuatan dosa, karena ia tahu akibat untuk orang lain sangat buruk dan bagi dirinya sendiri adalah kebinasaan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertemanan dan bergaul itu sangat baik. Namun kita harus hati-hati dalam melakukannya. Karena seringkali pergaulan justru dapat menjerumuskan kita. Perhatikan dan ingatlah sesuai akan nasihat orang tua, supaya kita senantiasa melakukan kebenaran. Memang nasihat orang tua tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Namun tetaplah patuh, karena itu kunci umur panjang dan hidup berbahagia. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat secara masing-masing di rumah dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Yang pertama, doa buat kedua orang tua, kakak maupun adik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman sekitar kita di sekolah dan di gereja. Dan yang ketiga, kita akan mendoakan para pelayan di gereja, bunda dan kakak layan kita. Yang keempat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus kita berdoa agar virus COVID-19 atau Corona segera berakhir. Terakhir kita tutup dengan doa Bapa kami. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman yang sudah diceritakan oleh Bunda Sherly. Kiranya firman itu akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan masuk di dalam ucapan syukur. Kita akan memuji Tuhan di dalam Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur.
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saatnya kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Allah Bapa Surgawi, terima kasih karena saat ini Engkau memberi kami kesempatan untuk mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ucapan syukur kami ini, biarlah Engkau juga menerima ungkapan syukur kami ini. Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang boleh mengelolanya. Ajar kami menjadi saluran berkat buat orang-orang sekeliling kami. Inilah Tuhan, ungkapan syukur kami. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah ini dan kita akan kembali di dalam kehidupan kita. Namun kita akan memuji Tuhan di dalam Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar paginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.